Mudah-mudahan siang dan malam jangan pernah dilupakan, minta ditetapkan Islam dan beriman dan tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita masih terkadang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan 3 nikmat inilah kita bisa mendapatkan keuntungan dunia dan terkhusus di negeri akhirat, yaitu yang sangat kita dambakan adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriyah Rasulullah dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas ala kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita memperbaharui niat, tidak lain dan tidak bukan karena kita mencintai Rasulullah dengan hadis beliau, innamal a'mal binniyat. Jadi ketika kita berniat, kita ada ittiba di Rasulullah SAW dan ada melaksanakan suruh sidin, yaitu sengaja menuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Falimbani di dalam kitab Hidayatus Salikin masalah bab aqidah, yaitu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesempurnaan sihin bisi sifat yaitu yang ke-5 ya, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri ia Allah dengan sendirinya. Nah ini sihin ringkas saja di sini, bahkan lawanannya pun kada dibuat karena pasti mustahil sudah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri ia Allah dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kada perlu siapa-siapa dan kada perlu minta tolong dengan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kesempurnaannya qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu bahwasanya sidin kawa ba apa-apa, kawa baulah apa aja, dan kawa memproduksi apa aja walau tanpa siapa-siapa. Intinya Tuhan sebujurnya kada perlu kita, kalau bang perlu lain kada. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi seandainya ada kebaikan yang kita kerjakan dan kita gawi, tidak lain dan tidak bukan semuanya itu kembali kepada kita. Makanya jelas ayat itu menyatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka apa saja yang kita kerjakan dan kita gawi, jikalau baik dibalas baik dan jikalau jahat dibalas jahat. Maksudnya kejahatan tadi kita jual. Jadi laksana gawian dan pekerjaan yang kita gawi setiap hari, setiap saat, setiap detik itu bayangan cermin. Apa yang akan kita apa yang akan dapat kita hasilnya, itu apa yang kita kerjakan di luar cermin itu. Kalau melihat apa yang kita kerjakan di luar cermin, maka lihatlah yang akan dapat kita hasil dalam cermin itu. Jikalau baik yang kita gawi, maka apa yang diadakan dalam cermin itu akan baik. Jadi intinya kembali ke diri kita. Ini semua itu Allah kadang mengambil faidah sama sekali. Allah kadang mengambil keuntungan, dan Allah pun kadang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu hal yang kalau limbah kita baik, kemudian jadi orang soleh, derajat Tuhan diangkatkannya. Tuhan tetap qadim. Qadim itu pada akan berubah. Kemuliaan Tuhan tetap mulia selama-lamanya. Gak ada dengan hal lain.
Kemudian di dalam kitab Sifat 20 yang dikarang Habib Usman Batawi ini supaya melengkapi dan nyaman cara kita mengamalkan, walaupun kita kadang mempelajari dengan selengkapnya, tapi ini mengambil daripada Sifat 20-nya agar kita mudah, karena kita ini panjang lagi perjalanan. Itu adalah lawanannya itu mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil Tuhan tuh kada kawa baulah sesuatu dengan sendirinya. Nah, jadi intinya Allah kada perlu makhluk, tetapi seluruh makhluk yakni kita khususnya sangat perlu Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah kita kada kawa apa-apa. Jadi mudah-mudahan ini satu rasa yang harus kita hadirkan, ini satu rasa yang harus kita timbulkan, bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang kelima daripada sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar sesadar-sadarnya, tanpa Allah ternyata kita kada bisa apa-apa dan kada kawa berbuat apapun. Berarti maka di dalam kitab ini disebutkan dengan dalilnya, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya dari sekalian alam. Maka patut bagi mukmin, orang yang percaya Allah Ta'ala bersifat qiyamu binafsi, mu'taqid, meyakini bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adanya. Jadi kita menyatakan hajat kita dan kefakiran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apapun sejujurnya yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua itu jujur. Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala kada akan selesai. Jangan mengira dengan kepintaran kita, jangan mengira dengan kekayaan kita, jangan mengira dengan kekuatan kita. Jujur, kekayaan, pikiran, tenaga, semua miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah menolongi kita dengan sebab-sebab yang demikian, mana mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu, terkhusus kebaikan. Berarti kebaikan itu kadada milik kita. Jujur, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kesadaran yang harus kita timbulkan tadi, bahwasanya kita ini merasa selalu ditolong dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meninggal Tuhan di dalam merasa. Memang sejujurnya Allah kada pernah memisahi kita, Allah selalu ada dan Allah kada pernah tiada. Tapi kitanya kadang ingat, kadang banyak lupanya, kadang banyak ingatnya, kadang keganangan, kadang. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kadada yang paling dekat dengan kita kecuali Allah, kadada teman yang terbaik bagi kita kecuali Allah, kadada kekasih terbaik bagi kita kecuali Allah, kadada yang teramat melayani kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kadada yang sangat mencintai dan menyayangi kita melebihi cinta dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang ini terdinding. Kenapa ini bisa terdinding? Jawabannya kita kada tapi ketujuh lawan Tuhan. Itu jadi banyak lupa. Kita ini kada ketujuh lawan Tuhan. Bila kita dasar bujur ketujuh lawan Tuhan, kita dasar senang insya Allah, kita dasar. Coba lihat di orang yang telah jatuh cinta dan orang yang telah berkata sayang. Kenapa inya ketujuh? Bila inya ketujuh maka kuat mangganam. Bila inya kenapa jadi inya rancak menyebut namanya, inya rancak mangganam orang itu, inya rancak mengatakan dan terus mengatakan, inya ketujuh, inya senang. Kenapa kita rancak lupa dengan Allah? Jawabannya kita pada tapi ketujuh lawan Tuhan. Itu aja. Dan ini wajib diakui. Kenapa? Nyata.
Lihat dia sesuatu bila kita ketujuh pasti diganang terus, bahkan sampai guring keganangan. Kita ketujuh. Coba kita ada ketujuh, ada tapi kita ganang. Apa maksud ketujuh? Apa yang kita senangi? Apa yang dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sifatnya gaib, bahkan maha gaib. Allah itu telah bersifat mukhalafah lil hawadis, bahwasanya Allah dengan dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Artinya laisa tepang ada, baik khatar di hati, baik dalam pemikiran, baik dalam penglihatan, kadada nang saumpama Allah. Tapi Allah nang maha gaib, Allah nang sifatnya kada kawa dilihat, Allah menampak dan menyata, bertajalli di wujud alam semesta. Ujar Tuhan, aku telah memazhar alam semesta ini kenyataan adanya diriku. Kenyataan sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi, kemudian malam dan siang diciptakan. Wa ikhtilafil laili wan nahar, berubah, kadang malam, kadang datang malam dan hilang siang, kadang datang siang hilang malam. Perubahan ini pasti ada nang merubah. Yang kawa menciptakan langit tanpa tiang hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan lapisan-lapisan yang begitu hebatnya, dengan aturan bintang, bulan, matahari beserta awannya, beserta udara yang ada pada saat itu. Kemudian langit yang bumi yang begitu luas dengan hamparannya, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Maka langit dan bumi dan barang antara keduanya menunjukkan ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mazhar kenyataan langit dan bumi tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Semalam sudah, jikalau kita sudah diberi paham langit dan bumi kada lagi dijadikan sebagai dalil. Bagi memang kalau kita memaham awalnya bahwasanya langit dalil sebagai adanya Allah, sampai kepada batang tubuh kita ada menjadi dalil, nas dan bukti bahwasanya Allah Ta'ala ada. Tapi bagi orang yang telah diberikan kemampuan, imannya ditambah oleh Allah, ma'rifahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan dalil. Bahkan inya wani baucap adanya langit dan adanya bumi dan adanya wujud kita, semua itu adanya Allah. Jikalau Allah kadada semuanya itu langsung, kayanya langsung. Amunnya Allah kadada langit, amunnya Allah kadada aku, berarti aku ini ada, nyata benar adanya Allah. Maka uji orang Banjar, nyawa itu termasuk kehidupan, ya kan? Nah, jadi nyawa itu nyata wujudnya Allah, nyawa nyata wujudnya Allah, nyata adanya kisah Allah di batang tubuh kita ini. Jadi kenyataan nampak dan jelas. Kalau jadi Imam Busyiri hanya orang yang terjerumus kepada hawa nafsulah sebujurnya nang kada kawa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejujurnya itu ya, kita kada tapi senang, kita kada tapi ketujuh, kita kada tapi himong untuk lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang sifatnya gaib tadi sudah memazhar menampak, maka kadada sesuatu nang datang ke wadah kita, baik sifatnya itu gembira, duka cita, sifatnya itu nikmat atau bala, sifatnya itu apapun yang datang, kadada yang kawa menghantarkan semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bala itu kisah siapa? Kisah Tuhan. Di nikmat kisah Tuhan. Di bahagia kisah Tuhan. Qad jalaltu alaihim bin ni'am, sungguh aku menampak bertajalli bimazhar alaihim atas sekalian kamu bin ni'am, seluruh kenikmatan, kelezatan. Itu kisahku gitu. Nang rasa manis dirasa itu kisahku, nang rasa masam pahit itu kisahku. Bahkan sampai sesuatu apapun kita diberikan kebahagiaan, ketika diberikan anak, zuriat, keturunan, rasa bahagia tuh aku gitu. Munya Allah kada memberi bahagia, kada bahagia. Percayalah ya.
Berapa banyak orang yang diberikan zuriat mereka kada bahagia? Karena mereka diberikan zuriat menjadi sampah masyarakat. Sampai mereka berkata, lebih baik kada berisi zuriat. Tapi ini ketentuan Tuhan. Bahagia itu datang daripada Allah, suka duka juga datang daripada Allah. Nah, di mana kita kada ketujuhnya lawan Tuhan, di mana kita kada tapi ketujuh lawan Tuhan, ketika aku saja Tuhan hadir, sejujurnya Tuhan ada terus. Ini kisah bahas saja lah, bahas saja. Sebagaimana segala ilmu ini dan itu sebagainya tentang syariat, tarikat, hakikat sampai kepada ma'rifah, ini jalan adalah jalan menuju Allah. Sejujurnya Allah itu kan ada tempat, kemana ada jalan? Kurang jalan, itu kan ada tujuan tempat. Allah mu'ala fahlil awadis. Cuma ini bahasa. Ini kan walaupun dibahas orang, seandainya ini jalan untuk menuju Allah, memangnya Allah itu tempat? Kada Allah. Maksud jalan itu ada tahapan. Di jalan ini harus ada dilewati sabar, ini syukur, ini reda, dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati sehingga harus kita sampai ke maqam redanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang nang didatangkan Tuhan ni kita kada katuju. Bilanya kada katuju lawan nang didatangkan si dini, berarti kada katuju lawan orangnya. Iya kada dulu. Ini supaya nyaman memaham. Jadi kau menjadikan keyakinan nang bujur. Kada mungkin kau bujur, amun kada paham, dan kada akan lihai apabila belum bujur. Ini bujur aja belum, ya hendak lihai. Udah hendak coba-coba menyupir kelotok aja tuh nyaman. Nah hidup aja kada kawa hidup, kayak pandak lihai menyupir, bujur aja belum lagi harus melewati tahapan. Jadi sejujurnya kita kada tapi ketujuh Tuhan. Ketika Allah mendatangkan, aku sudah memudhar, aku bernampak, aku bertajalli, semua anang ada datang kepada ikam adalah kisahku kata Tuhan. Ketika kita kada kau menerima, kita kada kau mengakui bahwasanya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu sejujurnya kita menolak. Kita menolak mencintai Allah. Kita menolak merindukan Allah. Kita menolak mengingat Allah. Kenapa di otak kita jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sejujurnya penolakan ada. Di saat koda guru aja menerima, apalagi banyak 2 miliar datang. Itu lain penerimaannya, Bang. Penerimaannya di saat nyaman menerima, di saat susah kada menerima, di saat bahagia menerima, di saat sukacita kada menerima, di saat hajat kada kabul kada kau menerima. Ini kada menerima. Itu lain. Penerimaan itu lain tentang hakikat diri kita. Itu penerimaan tentang hakikat nafsul ammarah. Duduknya di amarah. Nah, duduknya orang di nafsul ammarah, lihat dalam kitab Sayyid saja. Apa duduknya? Kada katuju apabila garing datang kada katuju, bila berusaha kada sukses kada katuju, bilanya duit habis kada katuju, bilanya disambati kula warga kada katuju, bilanya dihina orang kada hamuk lagi beguling. Bila disinggung orang habis, dan orang menyinggung ini panci rinjing anu piring seorang nang pacahan baca juga marahnya tak. Itu berarti duduk di nafsul amarah. Berarti nang kawa saat kita menerima, ujar kita kawa menerima bahwasanya apapun nang datang dari Allah bapilih. Di saat bapilih berarti bukan diri kita hakiki yang menerima, tapi sejujurnya nafsul amarah. Nafsu amarah. Nafsu amarah itu kada hendak jaka pedagang tu rugi kada hendak. Jaka sehat tumun kawa sehat terus jangan garing.
Di saat datang garing pasti kada kau menerima. Ini nafsu. Nafsu itu kada ketujuh sakit. Siapa menggiring nafsu pasti terjerumus kepada lembah kejahatan. Itu pasti sudah. Cuma nafsunya amarah, naik lawamah mutmainnah, bahkan radiyah mardiyah kamilah. Ini nafsu yang terdidik ngarannya. Di saat nafsu terdidik, insya Allah akal berfungsi. Di saat nafsu kada terdidik, akal terpenjara. Tahu ini bujur. Kadang gak detek hati itu tahu bujur, tapi nya terpenjara. Terpenjara oleh apa? Oleh hawa nafsunya. Inya kada kau membebaskan dirinya dari hawa nafsunya, sehingga akalnya dan hatinya kada berfungsi. Tahu yang disalah nih, nang digawi ini salah, berbicara batinnya, tapi nafsu kada terima. Enggak, nafsu lalu diakal-akali. Diakal-akal itu berarti nafsu menunggang akal. Nah, sejujurnya itu, kenapa kita ini jadi berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala? Sejujurnya amat dekat. Sejujurnya disampaikan bahwasanya tadi kita kada ketujuh. Di mana kada ketujuh? Ketika Allah mendatangkan sesuatu. Memangnya sesuatu itu berpisah dengan Allah? Kada. Kesatuan lawan orangnya. Af'al itu berdiri di zatnya, sifat itu berdiri di zatnya, asmanya berdiri di zatnya. Nampakkan semuanya. Nah, oleh karena itu kita ini belajar, dan ini masalah iman, ini paknya lah iman, ini paknya tauhid, ingatkan. Ini jangan pindah dicampur-campur. Ini paknya tauhid, ini paknya iman. Jadi ini masalah dalam, masalah batin. Jadi hati-hati. Maksud hati-hati, jangan pindah dicampur-campur karena masalah dalam ini kedusa diucapkan, kedusa dipendar-pendar lagi, kedusa tapi banyak disuarakan, apalagi disoalkan, apalagi harus bertengkar. Masalah apabila ada paham batakun dengan nang ahlinya, itu wujud. Kemudian di saat itulah sejujurnya kita telah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kenapa kita lupa dengan bukan Allah yang jauh, tidak, hati kita yang jauh. Di mana bukti hati kita jauh? Ini seandainya, ampun maaf, jikalau boleh diumpamakan, ini hati kita, ini kisah Allah, ini kisah yang lain daripada, padahal ini kisah Allah juga sejujurnya. Ya Allah, seharusnya hati kita ini terus kepada Allah. Di mana maksud menjauh? Seharusnya hati kita selalu dekat. Kita ini mencintai sesuatu yang dibimbing oleh nafsu kepada sesuatu yang lain, otomatis hati kita ini berjauh daripada Tuhan. Di mana berjauhnya? Mencintai sesuatu, mengarahkan yang lain. Maka antara ini seandainya boleh diumpamakan, itulah jarak nang maulah kita jauh lawan Tuhan. Tuhan datang saya. Hati kitanya nih, hati kitanya nih, di saat kita kada ketujuh toh dengan nang didatangkan Tuhan, jauh sudah. Nah, jadi pelajaran qiyamuhu ta'ala binafsi ini bahwasanya setidaknya ringkas saja dan nyaman aja pemahamannya, insya Allah. Kenapa jadi kita jauh lawan Allah Ta'ala? Kenapa kita sulit mengingat? Dan sejujurnya kita selalu dianjurkan selalu ingat kepada Allah dan selalu minta tolong kepada Allah. Ianya nang bujurnya kita kada katuju, kita kada senang. Mana buktinya? Ketika Allah mendatangkan sesuatu, kita kadang pada menerima, kadang kita menolak, terkadang kita bahkan membenci sesuatu yang didatangkan Allah, berarti membenci Allah. Ya Allah, siwa Allah. Sejujurnya masyarakat selain Allah daripada Allah itu terkadang. Tapi ya itu. Nah, belajar hari ini bahwasanya mudah-mudahan. Jadi apapun yang didatangkan Tuhan itu terima dulu. Terima. Kita wajib meyakini dan mengimani apapun yang didatangkan Tuhan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas menerima disebut reda. Tugas menerima disebut reda. Ini di atas segala-galanya lah.
apapun yang didatangkan Tuhan menerima dulu. Jikalau boleh dicontohkan, Allah mentakdirkan anak kita ini ketujuh bergawi mengerjakan maksiat, kemudian bini kita ditakdirkan ketujuh bergawi maksiat. Awal di atas dari segalanya, terima dulu. Kada kau mentakdirkan bermaksiat ini kecuali Allah, kada kau mentakdirkan si B nang ini nang kau berbuat baik kecuali Allah. Kedua-duanya min Allah. Kemudian tunggu perintah berikutnya. Ini jangan sampai bocah mbah bini ketujuh bermaksiat, aku reda jauh menyayangi ikam bermana, ini luput redanya. Ini reda nang di atas lah. Ini saja dijelaskan supaya kita balataan selamat. Reda ini menerima dulu, habis itu tunggu perintah berikutnya. Kenapa perintah berikutnya? Nasihati, syariati, usahakan, dan doakan. Itu Allah. Kadang nang reda dilihat akan toh ada. Biar ini tuh jahat-jahat, baik-baik. Nah ini reda luput. Reda. Ini maksud reda di sini menerima. Paham lah. Karena ini kadang banyak tersalah itu masalahnya. Ini maksud tersalah itu kadang ada terima. Aku kada terima ini maksiat. Memangnya kau siapa pula maksiat tuh? Semuanya qadar baik dan jahat kedua-duanya datang daripada Allah Ta'ala. Cuma pemahamannya salah. Maksud terima tunggu perintah berikutnya. Makanya waltakum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara sekelompok kita harus ada yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Gak kenapa Tuhan mun kada menciptakan kemungkaran, gak kenapa mengadakan ayat ini. Ini maksudnya di atas reda ini, di atas dari segalanya. Reda terima dulu, kemudian tunggu perintah berikutnya. Napa perintah berikutnya? Maka dididik dan dilajari nang bagawi maksiat tadi, diusahakan dengan wasilah, termasuk ngadanya ya Allah minta doa orang alim, orang soleh, kadang minta banyu dan sebagainya. Jangan juga berucap berapa tajauh juga habis sudah jangan usah. Ini penting tugas kita mengusahakan, tugas kita mensyariati. Setelah itu urusan Allah. Akhir perjalanan itu urusan Allah. Tugas kita mengusahakan, mengikhtiari dari luar sampai dalam, dari dalam sampai keluar. Samping doa terus menerus. Jangan sampai dilihat akan punya macal lainnya junong bagawi. Nah ini tersalah memaham tauhid. Iya nang inya terus. Nah, lalu syariat ada jalan akhirnya. Ya Allah. Nah, jadi usahakan. Maksud tadi nang di tauhid terima dulu, tunggu perintah Tuhan berikutnya. Itu Allah. Nah ini. Itu juga. Jadi keyakinan kita waratakan yang harus kita pupuk, yang harus tetap kita jaga, bahwasanya kita sangat perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sesuatu pekerjaan memang secara logika, secara pemikiran bagus, sempurna, tapi hadami Tuhan. Hadami Tuhan. Kayak apapun rencana-rencangan kita, ibaratnya al-insan yudabbir wallahu yuqaddir, tetap menghadami Tuhan final akhir. Banyak ini contohnya, banyak sebetulnya. Apalagi yang terjadi lawan kita atau lingkungan kita atau keluarga kita, kadang inilah yang terus dilatih. Memang mengucapkan nyaman orang, menjalaninya sangat sulit, tapi apa? Terus kita berusaha. Apa ada di kemampuan kita, terus kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita kau menerima apa yang terjadi dan atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima itu di atas disebut reda, kemudian tunggu perintah berikutnya apa yang harus diusahakan. Jika injir Tuhan nyawa garing, terima dulu garing ini, kemudian perintah berikutnya nyawa obat, berarti melaksanakan suruh Tuhan. Ya Allah, iyalah, nah masalah sembuh ada urusan udah pulang ya Tuhan. Pentingnya bersambur ke apa ya Allah, bersyariat tadi, datang ke dokter kesembuhan itu perintah Tuhan. Itu juga tadi
Kita mengajak manusia kepada kebaikan. Jika orang ini mau diajak kebaikan, melaksanakan suruh Allah, bilanya kadakon umpat, jangan tersinggung. Salah mau tersinggung. Yang disampaikan ini pesan Allah, pesan Rasulullah, bukan pesan kita. Mau tersinggung berarti pesan seorang, ilmu tadi rasa milik seorang, hukum tadi ampun seorang, luput. Seorang ayah dan ibu itu dididik dan dilatih harus punya hati seperti lautan dan danau. Karena laporan bermacam-macam masalah dari anaknya, dari istrinya, dari keluarganya harus bisa menampung. Dan akhir kesempurnaan daripada ilmu adalah bijaksana. Puncak dari ilmu itu adalah bijaksana. Selama orang itu ada awal al-hakim yakni bijaksana, berarti ilmunya belum sampai kepada kesempurnaan ilmu. Ketika ilmu itu sempurna disebutlah bijaksana al-hakim. Bijaksana itu mengerti dan mau belajar mengerti. Bijaksana itu kawa memahami dan mau belajar memahami. Bukan memaksakan kehendak, bukan memaksakan keinginan, tapi belajar menggiring adalah memahami sesuatu itu jauh lebih baik daripada mengadu kepintaran. Dan kepintaran itu kadang membuahkan hasil jikalau akhir perjalanan ilmu tidak ditutup dengan bijaksana yang disebut al-hakim. Alhamdulillah. Jadi ini terjadi. Jadi mudah-mudahanlah segala permasalahan kita nih hadapi dengan santai. Kalau ayah dan ibu disuruh berhati seperti lautan, apapun yang masuk, apapun yang datang, terima. Laut itu apapun yang dimasukkan ke laut, ini menerima. Danau itu akan berubah tetap, yang demikian, semua menerima. Apalagi hati seorang pendidik dan guru harus jauh lebih luas daripada yang demikian. Jangan sedikit disinggung orang tersinggung. Kadang milik kita, pahamlah. Kita ini laksana tukang pos. Apapun isinya, kenapa jadi seorang yang tersinggung? Ini surat pesannya Allah, ini hukum-hukumnya Allah, ini aturan-aturan Allah. Kan yang disebut syariat aturan, kalaulah undang-undang daripada Allah Ta'ala. Kita ini diberikan tugas oleh guru menyampaikan laksana seorang apa ngarannya? Ini kan adalah apa? Tukang pos lah, kurir lah. Nah kurir ini kenapa jadi tukang pos lah? Itu kan surat menyurat lah. Kurir itu barang kadang lah. Nah ini tahu tukang pos lah. Ingatlah lagi masih ada lah inilah. Nah apapun dalam isi surat kita sampaikan kepada orangnya. Seandainya bermasalah, kenapa jadi tukang posnya tersinggung? Kan Allah. Kan tukang pos tersinggung kenapa? Menyampaikan. Maksudnya seorang penyampai, seorang yang telah ditugaskan kada perlu tersinggung karena ini hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini undang-undangnya Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan keluasan hati, apapun yang datang, apapun yang masuk, kawa menerima. Kadada nang kawa mendatangkan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu dulu lah kawannya kalau insyaallah kawan itulah nanti insyaallah. Kemudian setelah kita mempelajari qiyamuhu ta'ala binafsi dengan dalil yang demikian, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, maka sebagai mukmin, orang yang beriman, wajib kita mengiktikadkan bahwasanya kita menyatakan hajatnya dan fakir hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat itu keinginan kita kadang ada sama, keperluan kita kadang ada sama, apa yang kita perlukan, yang kita inginkan kadang jauh berbeda dengan orang lain dan sebagainya. Jadi semuanya itu hanya kau memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalannya menyatakan kefakiran. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seandainya aku di sini, seandainya aku jikalau cuma ingin melaporkan keadaanku,
Jikalau hanya ingin memadahkan keadaanku kayak ini dan kayak itu dan sebagainya, aku pada berdoa di sini. Seandainya tuh berdoa lawan Tuhan, minta lawan Tuhan, cuma ingin melaporkan ulun keadaan ulun kayak ini, ulun di anu orang sebagainya dan sebagai hajat macam-macam, kada berdoa aja Imam Ghazali. Seandainya hanya cuma ingin melaporkan keadaan hal ehwal kita kayak ini dan kayak itu, kata Imam Al-Ghazali, aku pada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa jadi berdoa dan kenapa jadi mengangkat tangan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatul doa itu adalah menyatakan, memudharakan, menampakkan kisah apa kepakiranku kepada Allah taala. Aku perlu Allah, aku butuh Allah, aku sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita lapor cuma dalam keadaan kata kawan nukar ini, ya Allah minta. Emangnya Allah kada tahu? Tahu. Keadaan detail kita nih Allah tahu, perasaan kita nih Allah tahu, hati kita Allah tahu. Apa kada tahu Tuhan? Makanya ada peribahasa orang bahari, bila keadaan kita tahu bermacam-macam, kan arti bermacam-macam, tahu ada yang sakit hati karena ini, ya Allah, ada sakit hati karena itu sebagainya. Intinya orang sakit hati itu hajat ya syuting kada kabul. Kada kedua, intinya orang sakit hati itu hajatnya kada kabul, itu ya rahasianya. Cari aja apa aja nang udah sakit hati itu hajatnya kada kabul, keinginannya tuh kada tercapai, itu ya rahasianya nang mulainya sakit hati. Maka dengan jujur Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi jangan dalam bahasa pengarangnya lah, dalam bahasa mantik tersebut, jikalau dengan segala hal ehwal keadaan kita Allah tahu, Allah yakin kalau Allah tahu lah, walaupun kita belum belajar ilmu, ya Allah masuk di dalam sifat Tuhan ilmu nih, tapi yakin kalau Allah tuh maha tahu lah keadaan kita, rabbukum a'lamu bikum, tahu. Belapor lawan Tuhan bungol, belapor lawan manusia sirik. Cuma ini kalimat karena kalau dipaham mentah, belapor lawan manusia sirik. Memangnya manusia makhluk nang sifatnya dhaif, hina, fakir dan mayit, kau menolong? Ada kuat. Lapor lawan Tuhan bohong. Emangnya Tuhan gak ada tahu? Nah, di sini kalimat Imam Ghazali ini menyempurnakan akan mantik bahasa ini. Seandainya aku, jikalau cuma ingin melaporkan keadaanku, minta ini dan itu kepada Allah, aku pada berdoa. Tapi kenapa? Karena hakikatul doa madharul faqr, menzahirkan, menampakkan, menunjukkan kepada Allah, ulun dasar bujur fakir ya Allah, ulun dasar bujur kada baisi dan kada mau baisi. Kenapa jadi minta? Menunjukkan ketika kita bujur menyatakan diri ini fakir, kada baisi dan kada mau baisi, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diangkatlah kedua tangan sesuai dalam kitab sini, hajat apapun nang kita perlukan harus minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang bisi. Kenapa minta sehat? Kita kada bisi sehat, nang bisi sehat Allah. Kita kada punya ilmu, yang punya ilmu Allah. Kita kada punya kemuliaan, yang punya kemuliaan Allah. Kita kada bisa kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Kita enggak punya harta, yang punya harta adalah Allah. Karena semuanya miliknya Allah. Kalau sudah inna lillahi, milik Allah. Kalau sudah inna, sesungguhnya kita ini berataan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba, jangan coba-coba merasa memiliki sesuatu, nah itu ampun orang, nah pokoknya merampas, merampok. Kenapa merampok? Merampok sifat Tuhan. Lain sifat kita, nang rasa memiliki itu lain. Nang rasa memiliki itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kalau sudah lillah
nggak ada yang lain. Bang, jadi mengangkat tangan tubuhai menunjukkan kita bahajat lawan sidin, dan kita ada berisi apa-apa, menyatakan, memudharakan, menunjukkan lawan Tuhan dasar bujur fakir. Kenapa jadi fakir? Hamba. Arti hamba soalnya hamba itu adalah fakir. Arti fakir adalah fafa. Arti fafa adalah kada beisi dan kada mau beisi. Makanya minta sehat, minta selamat, minta afiat, minta istiqomah, ya kah? Minta taubat nang diterima, minta taufik, hidayah, inayah, wa istiqomah, wa husnul khatimah, ya kah? Kenapa jadi minta? Karena semua miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur, mudahan nak berikit, mudahan berikit dasar bujur fakir, dasar bujur fafa, dasar kada bisi dan kada mau nampakkan kesatuan yang sempurna tu buntungai ma'rifah ngarannya bujuran tu. Bujuran kada kawat tangan ulun mau ikuti mikrofon ini amunnya kada bujuran tu. Jangan mikrofon ini rokogin mun Tuhan menarik kada kawat lagi. Kada kau mengangkat, maksudnya tuh seringan apapun sesuatu itu jangankan mengangkat tangannya aja kada kau mengangkat, dan ini sudah banyak dibuktikan Tuhan. Terus kapan lagi kita membuka hati ini? Orang-orang yang telah diberikan dan sana keluarga kita kadang ada yang disebut dengan penyakit stroke, sekarang pelajaran terindah. Kita kada cuma kesian, ada yang tibar, ada pelajaran terindah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa kita ini perlu Allah, bukan perlu yang lain. Kita butuh Allah, bukan butuh yang lain. Ini lain butuh pinjaman, ini lain lagi kai-kai yang butuh pinjaman. Semua orang jakain harus semua pinjam akan butuh. Nantinya perlu ya Allah, nantinya dah. Nah, sudah demikian, jadi apapun yang kita kerjakan, jadi mintalah kepada Allah Ta'ala. Bahkan termasuk warisan yang dijaga Tuhan, warisan yang sangat dipelihara Tuhan, doa. Tinggali doa juriat kita yang baik-baik, banyak-banyak. Sekadar meninggali harta gak ada jaminan. Tapi kalau doa ini terus disimpan akan Tuhan di perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus sampai ke anak zuriat kita. Minta terus kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibah. Minta kepada Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatana min awliyikal muttaqin wa min ibadikas salihin. Terus minta kepada Allah agar anak zuriat kita ila yaumil qiyamah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kita ini hidup kada sendirian. Jujur hidup kita ini kada sendirian. Yang telah diberikan keluarga, ada punya keluarga. Yang diberikan zuriat, ada keturunan. Kita selamat, anak kita kayak apa? Anak kita selamat, cucu kita kayak apa? Jadilah orang yang bijaksana. Apa pandangan? Perbanyak menyimpankan bekal terbaik, termasuk adalah doa. Ad-doa'u mukhul ibadah. Jadi doa itu otaknya ibadah, rohnya ibadah itu doa. Nah, jadi mudah-mudahan cuma nyatakan, jadi mengangkat tangan tadi menunjukkan, membuktikan, membujurakan diri ini dasar perlu Allah. Pahamlah, insyaallah lah. Kemudian ini sudah disampaikan dulu, di tangan kanan, munnya ada tangan kanan, munnya kada adalah minta maaf, minta reda ulun. Okay. Ada tangan kanan ini ada huruf Arab buai 18. Di tangan kanan ini ada huruf Arab 18. Ya, garisnya dah. Mungkin yang nyata itu dulu. Di tangan kiri 18. 81. Ya kah? Maunya ada garisnya. Nang iyanya tuh M juga, mati juga. 18 tambah 81. Aduh, sama meriksa garis tangan orang, garis tangan kita aja. Iya, garis tangan ini kada gonol kitabnya macam-macam. Jadi memaokinya sudah nang nyata aja sudah. Nang nyata nang dipelajari ini aja dah. Kan babnya ini tadi menyatakan hajatnya dan fakirnya, menyatakan alim al-husnul, insyaallah.
menyatakan, memadharakan, membujurkan diri ini sebahajat lawan Tuhan dan dasar bujur fakir. Coba, makanya bila perkataan Usman Betawi ulun, hati-hati benar, sedikit bait itu mengandung makna luar biasa muslim. Makanya sini nutup dengan adanya tuh ada tertinggal. Oh, itu maknanya luar biasa. Ada gampang. 1881. Ini jadi kada sembarang. Jadi bilanya menatayakan, mengangkat dua tangan itu bisa. Ada satunya. Punulun ada satunya. Punulun ada satunya nah. Punbian ada mungkin lah. Ini satu. Dan ini satu juga. Satuakan satunya. Nah, jadi ini kada sembarang. Ada satunya, jadi disatuakan satunya. Coba lihat pen para wali-wali orang soleh ini kan ada sembarangan. Ini ada jurusnya, ada rumusnya. Nah, ini menyatukan satu di dalam 118 dan 181 maka sempurna 99 Asmaul Husna. Seluruh batang tubuh kita madhar tentang kesempurnaan Tuhan. Membahas 99 asma Tuhan nang bujur napa? Maulah. Ngaran manusia itu cuma Allah, Rahman, Rahim kada mau kalau apa nang didahului abdu, hamba. Hamba itu kenyataan adanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Bang, tatayakan beratan Bang. Coba lu melihat. Itu satunya. Angkat tinggi Bang, hebat. Ada satunya satuakan ya, sip. Satunya. Nggih, iya pas. Satunya satuakan keduanya. Oke, Bang lihat tangannya. Nah, masuk. Nah. Dan ini sudah dicontohkan para wali, tapi ilmunya kadang kita kada tahu. Nggih. Jadi menyatukan hakikat satu di dalam 18 dan 81 sempurna Asmaul Husna Tuhan 99 yang ada di madharakan Tuhan di awak kita. Napa maksudnya? Tanpa nang satu tuh kada kawah apa-apa. Ini menyatakan fakir, Allah memadharakan kesasidin, dan kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selama-lamanya kita fakir lah. Kau aja Allah mudahan nah ini kadang dah anu fakir dan rasa beisi. Nah ini nih kadang belindung lawan Tuhan, kadang tidak nampak ya nang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebujurnya selamat sudah bila mengetahui bila itu selamat, asal bujur a'udzu ulun bujur belindung kepada piat ni kada danu belindung danu menjanguk pas awaknya setan muter menjanguk lapau juga karena menjanguk. Coba belindung bujur-bujur. Kalau bujur tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selamat bujuran tubuh Tuhan. Asal bujur belindung. Ini kada. Ini coba cakapin belindung bujur di gelawang tuh. Ini karena menjanguk belindung. Nah, ini anu. Itu pengamulah karena tuh itu. Ini mun bujur berlindung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lawan siapa berlindung? Lawan Allah. Ya Allah. Dari kada syaitan ya bang semuanya. Berlindung lawan Tuhan. Dari mulai tahap syariat kepada hakikat sampai kepada ma'rifat. Itu dilajari Rasulullah. Dalam doa sini untuk berlindung lawan Tuhan. Supaya berlindung daripada murkanya Allah, ya Allah, kepada redanya Allah. Terakhir adalah Tuhan reda, kenapa jadi mencari reda Tuhan? Supaya jangan dimuari Tuhan. Minta kemaafan Tuhan agar Tuhan memaafi segala dosa dan kesalahan kita daripada siksa Tuhan. Sebujurnya kita kada perlu berlindung daripada neraka itu. Sebujurnya tuh. Ini kan anu afal kepada afal, sifat kepada sifat, kemudian zat kepada zat. Tingkatannya tuh kita Allah. Ini kalau bang ulun berlindung daripada api neraka pian ya Allah. Ulun berlindung daripada anu murka pian. Nang wujud sebujurnya ma'rifat tuh ulun berlindung lawan pian. Nasayam. Cuma itu bang berlindung daripada azab neraka Allah ini si afal kepada afal adanya.
Berlindung daripada murka Allah, ini sifat kepada sifat. Berlindung kepada Allahnya, ini zat kepada zatnya. Ini beda. Jadi ada tahapan, dan ini sudah dididik dan diajari oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejujurnya Allahumma inni a'udzubika, saya ulun berlindung kepada Engkau, saya ma'rifah, karena itu zat kepada zatnya. Sejujurnya kenapa menakutkan api? Ada perlu ditakutankan, karena api itu ulahan Tuhan. Punya api itu memang kadang memberi panas, ya selesai. Tapi itu adabnya dulu, syariatnya, hakikatnya hanya ke atas. Karena mau bang langsung, ya Allah, ini kada takutan lawan parang bang. Ini loh, mun parang itu begana aja. Nang ditakutan itu marang, nang mengikuti parangnya. Apalagi marah lawan kita, nah itu bisa mantuk. Gimana kita takutan lawan parangnya luput, bukan takutan lawan ularnya. Ada guru aja ton wisainya kada juga sebujurnya lawan Allah nang kawa menghidupakan ular tadi itu ya, punya ularnya mati juga. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Ilmu penangkapan buaya tuh itu jadi pakai sekalinya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Nya mayit juga. Hebat juga tauhidnya soalnya. Cuma yakinnya kayak apa? Seorang ini ya tadi berlindung jangan bujur lagi, dan nunggu cangol, dan nunggu nampak pasratan bercangol tawa kurang karena juga. Ya kan berlindung bujur-bujur. Alhamdulillah. Jadi ini sudah lu sampaikanlah, dan ini ilmu, ini ilmu. Jadi mudahan kau ta'amalakan. Jadi angkat tangan kada lagi nang ngawur itu ngarannya terusus daripada 3 akhir malam. Ini ada satu, ada garisnya satu, dan ada huruf 18, dan ini ada huruf 81. 18 tambah 81, dia belajar berhitung. 81 jelas tambah 18, ini 81 tambah 8 dulu berapa? 9, 89 tambah 10 99. Mana satunya guru dia? Perlu saya disuarakan. Punya kada 01 tuh kau lah menghitung. Jadi tahu jumlah 99 tuh ya sekarang. Punya tinggal nama hitung, ada mau sempurna karena. Nah ini terus tetapi repot dicari, cuma ini jadi amalkan dulu. Ini kan aku ulun sampaikan karena sesuai dalam kitab. Ya kalau ini aturannya hari ini menyatakan hajat dan fakir kita hanya kepada Allah Ta'ala adanya. Berarti selain kepada Allah kada nang layak untuk mendengarkan hajat kita, kada nang pantas untuk kau mengabulkan hajat kita, hanya Allah. Nang lain asbab sebab lain Tuhan, tapi sebab membawa kisah Tuhan tetap dihargai, tetap diterima kasih. Cuma hati, makanya dulu ini babnya tauhid, hati kada pernah tergeser melihat siapapun kecuali af'alnya Allah Ta'ala. Jadi hati itu pada selang pina diingatakan lagi bersyukur tuh ada. Nang dilihat tuh gawian kekasih ya siang malam, nang dilihat siang malam gawian kekasih ya, nang kau melayani ini masya Allah wujuran gawian ini wujuran pian kau memberasi pada hajat tujuh kisah orang nampak benar ini karena kau basuh kami nun Tuhan kan menolongi wujuran ya minta basuhkan rumahnya tuh wujuran nah apa lagi nampak banget ini kada sudah dinyatakan dan kada pada mazhar. Lalu rasa seorang ayat harus banyak dapatnya setelah keduanya mamanya dicari maka kau basuh semalam kemana kayak itulah ibaratnya kita banyak lupa. Kenapa jadi lupa? Jawabannya sudah disampaikan. Sejujurnya kita ada ketujuh loh yang kita cari siang malam tuh lain Tuhan, kada bujur lillah. Yang kita cari itu kadang kesenangan nafsu kita, keinginan kehendak nafsu kita, keinginan nafsul amarah kita.
Kita kadang mengerti dan kita kadang mengerti ini diredai Tuhan kada nang kutuju ni bujur lillah kada ilahi anta maksudika wa radaqamat lebih atini mahabbataka wa ma'rifataka bujur kan nang kutuju ni Allah. Kalau gerak dan diam kita cuma lillah kada mungkin kita kada ketuju dengan Tuhan. Cara untuk ketuju lawan Tuhan terima apapun yang didatangkan Tuhan, sakit dan nyaman kedua-duanya datang daripada Allah. Kada mungkin juga punai sakit melawasan, kada mungkin juga dan jujur atau kada mungkin juga nyaman melawasan. Iyalah. Nak nyaman belawasan tuh akhirnya kada nyaman juga. Mau nyapian ujung ulun ketujuh nang nyaman jaga dua aja. Ini kayak ini nah perputaran kadang siang kadang malam ya Allah, kadang panas kadang hujan. Itu dah. Kadang pian cintai panas, pian kada ketujuh hujan. Kenapa? Ini harus datang kadang hujan, kadang panas, kadang siang, kadang malam. Berarti kita harus mencintai kedua-dua. Sebagaimana kita mencintai siang, hilangnya siang datangnya malam, hilangnya malam datangnya siang, kita cintai waqtilafil laili wan nahar, karena ini diperuntukkan di ulil albab, bagi orang yang punya otak, bagi orang yang punya pikiran. Semua perubahan itu ada Allah yang mengatur dan kita harus menerima dengan bujur-bujur menerima. Ada hawa tumat panas pulang, tumat hujan pulang, jangan menjamur bani pulang kan. Tinggi mau sih apa melihat laki mbak bini beranak tau ngot di galawang. Tumatnya masuk ke kamar mengilani ke kepala anak ngot pulang bagawi kada boy setengah bulanan kasihan tinggi nang teliur di galawang. Sampai bini menjamur bani 5 beranak pian pikirakan dia anu kalut lalu pikirannya pikiran laki ini kalut lalu kesian sandar pulang ya nak ke kamar kalau bang mau kue anak ada juga mengilan nih kepala anak. Pas menjamur bani cocok harinya tuh kadang panas kadang kena marinis hujan. Tapi bini ini pintar nanya untung juga bisi bini nang pintar nih jadi kau memahamakan ya Allah karela ulun kadang menutup kadang membuka jadi nang bini pungol bana hari ini jang cuma ini bahasa anu jalah ini kan nang menyumpah hari kada pungol bana hari ini jang tinggi panas hujan panas ya buka kantuk kayak ampun ku juga oh batu takorihing nang laki hujan nang laki bisa bakantuk kan pemahaman nang kada paham kawan biar dipaksakan orang nih kada paham kada kau dipaksakan kada pahaminya nang 3 tambah 3 tuh 6 kada kawan menangis sebenarnya kakanakan tuh lah jadi dinya kada paham apa akhirnya menangis kalau nang laki tahu motorinya kada sekada paham dikiranya saya hidup anggananya ininya kau komplek Jepang masuk. Kadang dari salah disitulah dapat kebenaran, kadang dari salah disitulah dapat anugerah pemahaman, kadang dari salah pelajaran untuk meniti ke berikutnya akan didapat yang jauh lebih baik. Jadi jangan takutan salah, cuma jangan dijauhin yang salah. Jangan takutan salah, kadang dari salah ada i'tibar, ada pelajaran yang harus kita jadikan tuntunan untuk berikutnya. Jadi alhamdulillah kau aja sudah kelar. Ini kada paham juga kan. Jadi ini tugasnya. Jadi alhamdulillah ulun melihat tadi seban kalian ibu-ibu luar biasa semangatnya. Jadi kira pian bawa aja tasbih boy kada bapak. Waktu belum pengajian, sudah pengajian ini jangan baca tasbih lagi. Santai aja dulu. Ini kada bapak mengamalkan mulai wujud kalau lah. Nah wujud sebelum zikrullah. Ya Allah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya Allah. Nah kemudian anu kidam alhamdulillah baka astagfirullah. Kemudian mukhalafah memperbanyak tasbih. Mun langsung tulak kayak tadi itu sawat 400 tuntung. Dikir 100 bawa tasbih ya Allah. Bagaimana kalam guru kita menyatakan kan kita kan bisa dari guru tuh ujar guru ulun tuh mon guru kita tuh yakin alim yakin orang nang diisi guru ini sebagainya harus coba takun mana hadisnya guru tuh orang ada badak ini apa kalam guru tuh selesai yang sudah itu dasar Quran dasar hadis dasar qiyas ijma sudah harus sudah repot mon orang tuh sobat takun apa dalilnya guru tuh orang bungol ya guru orang tuh ada badak nggih sama madakan gurunya ini sudah kalam guru. Bagaimana kalam guru kita yang menyatakan menjadi sidin bahwasanya di saat sidin kan mendadak
kada mungkin nang disampaikan ini kena orang alim itu kada mungkin ya Allah nang bola. Selama tasbih itu ada di kantong kita, maka selama itu Allah memintakan ampun kepada orang itu. Maksudnya ini malaikat pang tugas saya, kalau mintakan ampun kepada Allah, nama ampun ya Allah pang, nama ampun itu Allah ya Allah. Jadi malaikat itu memintakan ampun walaupun kada diketek. Nah, cuma bagus ya pang diketek. Oke. Cuma akan majelis kedusah nang belum lah tuntung benar gaya 400 zikir 100 ya Allah alhamdulillah 100 istighfar 100 la ilaha abah subhanallah 100 subhanallah bihamdi 100 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar ya kah. Nah kemudian hari ini amalannya pemakaiannya qiyamu ta'ala binafsih, syaratnya pemantangnya sebuting jangan pernah meminta sesuatu dan berharap sesuatu kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi pemantangnya sebuting jangan pernah meminta dan berharap sesuatu hanya kepada Allah Ta'ala, karena nang ada sidin nang ada lain dari sidin pahamlah. Nah jadi pemantangnya dijaga ya Allah, soalnya sudah dengan amali. Jadi amaliyahnya menjaga jangan pernah mengharap dan meminta sesuatu selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi hajat kita dan kefakiran kita bujur fakir, bujur kada beisi itu jadi minta kepada Allah Ta'ala. Kada salahnya berdoa minta sehat walau kada disehatkan Tuhan. Okay? Jangan mangga, jangan mangga. Bisa minta sehat, belum Tuhan sehatkan kada apa-apa. Di saat berdoa itu apa pahala sudah gue, karena menjunjung tinggi suruh Tuhan. Di saat mengangkat tangan nih berdoa anu ganal mana pahalanya sudah. Di saat kita bujur berhajat kepada Allah, Tuhan ketujuan atau bujuran. Di saat mengangkat tangan tuh berhajat kepada Allah, berarti kita mujur menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta aja kepada Allah. Jadi minta kenapa? Karena Allah menyuruh udhuni astajib lakum. Yakin apa nang semua nang pian pinta dalam kebaikan itu kabul. Yakin, karena ini Quran. Yakin. Coba kapan Allah mengabulkan? Urusan Tuhan. Ujar Allah, aku akan mengabulkan sesuatu yang dipinta hambaku sesuai yang dikehendaki Allah, bukan atas kehendak kita. Jadi kabulnya sesuatu itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kadang yang kita kehendaki, kadang kita perlu akan. Yakin kabul, mun kada di wayah ini kena, mun kada kenanya itu di akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan jangan pernah berhenti berdoa. Ingat akan makam doa tadilah, makam menurut mau rayakan doa ini panjang pulang. Makam doa tadi makam memadharakan, menampakkan, menunjukkan kepada Allah kita dasar fakir, yakni perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi diangkat kedua tangan, angkat bujur-bujur kedua tangan, mengharap karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa ada ittiba bi nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasakan nang bujur minta tu siapa? Sayyiduna Muhammad, akan hakikat Muhammad itu rasakan. Ujar guru ulun bahari bila sudah mengangkat tangan sekada-kadanya bayangkan wujud wali Allah Ta'ala. Punya kada kawan mun orang bisi gurunya siang malam non gurunya aja, kada perlu bayangkan siapa-siapa lagi. Ini orang berisi guru tuh kan siang malam siapa nang angkat tangan gurunya, siapa nang jarah gurunya, siapa nang berjalan gurunya, siapa nang beribadah gurunya. Ini hampir kadang melihat lagi wujud dirinya nang ada siang malam adalah wujud gurunya. Siapa hakikat gurunya? Dari sanad dari guru-guru nang bujur maha guru sebujurnya wa sayyiduna Muhammad. Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada yang jadi guru secara hakikat kecuali Rasulullah. Gak ada yang jadi wali secara hakikat kecuali Rasulullah. Kada ada yang bujur jadi hamba sebujurnya kecuali Rasulullah. Karamakan. Siapa guru mengaramakan? Jangan merasa kita nyakaram sholatnya. Ini tenggelam sholat. Insyaallah. Bilanya masih ada kita, karena mau tenggelam nya kita ada pengakuan
Maunya hilang si aku kan nenek. Timbul dan sanaknya. Mudah-mudahan lah. Nah, insyaallah. Jadi munya kita kadang bayangkan wali Tuhan. Enggih. Pokoknya Habib Soleh Tanggul pengabulan merasakan sidin nang mengangkat tangan tuh jangan kita. Enggih. Kita ini apa dosa banyak, lambat. Dah, ini orang bisi guru tadi udah. Itu terus lah. Nah, ini mudahan jadi doa tadi insyaallah mustajab pasti kabul punai. Apa pasti di dalam kebaikan yang melepin nang minta pian nang luput juga nang bertentangan dengan syariat itu maka ya Allah. Mintanya kepada Allah. Cuma jangan urusan Tuhan. Kapan Tuhan mengabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada doa ulun nang ulun baliakan hari ini insyaallah doanya pendek. Doanya handap aja dan ini lancak ulun bacakan sudah dan lancak aja ulun sampaikan. Doa ini luar biasa. Ini ringkas. Ini ringkas. Di kesimpulan kitab Al-Hikam li Ibni Athaillah. Ini ulama paling berakhlak dan paling beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menurut Ibnu Ibad di dalam bab mahabbah banyak orang wali yang tidak berani minta kepada Allah Ta'ala karena mereka walau nang kada minta jadi julungi Tuhan sudah apalagi minta bahasanya. Makanya Imam Ghazali jikalau aku cuma sekedar melaporkan keadaanku kada aku angkat kedua tanganku untuk meminta kepada Allah kecuali untuk mendahirkan karena hakikat doa menampakkan kesefakiran diriku yang sangat perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek dan ini kadang-kadang perlu banyak bacaan. Kesimpulan akhir ya Allah sempurnakan nikmat yang zahir dan batin. Ya Allah sempurnakan nikmat yang zahir batin. Mun guru-guru kada sekadar itu. Jadi sidin ya Allah sempurnakan rahmat yang zahir batin. Kalau sudah sempurna minta seluas-luas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, bagaimana para wali-wali Allah Ta'ala, cuma ini masih panjang tapi ini ringkas juga, masih diringkas dengan kalimat yang sering mengucapkan Allahumma a'tini bi afdala ma a'taita ibadika sholihin. Allahumma lanya orang banyak Allahumma a'tina bi afdala ma a'taita ibadika sholihin. Allahumma a'tini ya Allah bari ulun susuma afdala sesuatu anugerah itu kan kelebihan daripada Allah. Sebagaimana engkau memberi Allah ma'atini bi'abdallah dengan sesuatu anugerah engkau nang engkau kasih ya Allah nang engkau beri ya Allah nang engkau julungi ya Allah kepada hamba-hamba pian nang soleh. Kadang mereka minta kecukupan engkau cukupi dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan semuanya diberi karena Allah punya seluas-luas rahmat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya Allahumma a'tini bi'abdallah ma'a'faita ibadika sholihin. Nah jadi ini disampaikan supaya diamalkan dan khusus bagus pada dibaca di makam wali-walinya Allah Ta'ala, di makam wali-walinya Allah Ta'ala. Nah bisa kena nang ditulis kemudian difotokopi dan dibagi nambah HP jangan insyaallah ya Allah. Nah ini kira insyaallah kada bayaran bayar fotokopinya aja ngelawan dulu udah bayar ya Allah nggih. Artinya tak ada ini nantinya berapa ongkos motokopi udah bayar nak kembali gasan motokopinya terserah aja itulah ini insyaallah. Kalau nurun makali hijau ya kalau mencegah nukar ongkos juga. Kalau banyak kembali guru jadi 200 hampir sepak sehari ya Allah 300 berapa sudah. Alhamdulillah dan insyaallah mudahan ini luar biasa pun ini kalau semua luar biasa kalau sempurna nikmat Allah sempurna rahmat Allah lahiriyah wa batiniyah maka insyaallah rohaniyah kita tuh selalu gembira dan senang kenapa terhubung dengan rahmat Allah yang luas. Kalau kita selalu minta bari bagaimana para bagaimana duriat wali-wali Allah diberikan keberuntungan oleh Allah Ta'ala mudah duriat kita pun diberi keberuntungan. Allahumma a'tina bi afdala ma ataita ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Banyak memohon keampunan meminta rela dunia akhir
akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keafian zahiriyah wa batiniyah, dan selamat dunia wal akhirah, dan diberikan zuriat keturunan orang saleh wa salihah min ahli taqwa, diberikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah, rumah tangga yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jaga tempat tinggal kita, terkhusus kampung kita masing-masing, tetap diberikan keamanan, ketentraman, kedamaian, kesentosan, dan siang dan malam perputaran hari Allah jadikan semuanya adalah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hadirnya di majelis hari ini, ya Allah, jadikan kami istiqamah, kuatkan iman kami, dan sampaikan kami kepada maqam ma'rifah yang sempurna sebagaimana ini yang kau beri kepada kekasih-kekasihmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini, dan sejak hari ini kita berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan perpisahan kita hari ini membawa keberkahan untuk mengamalkan ilmu yang kita tuntut, dan nanti insyaallah kita akan berjumpa karena Allah semata-mata ingin menghidupkan agama yang dibawa Sayyidina Muhammad dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita beruntung bertua selamat dunia akhirat, husnul khatimah bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya. Amin ya Allah ya karim.